Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Apakah kalian masih sehat? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, apakah ada yang tidak hadir? Ya, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi pecahan. Tetapi sebelum memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pecahan. Nah, dulu waktu kalian masih SD, pasti kalian sudah pernah mengenal apa itu pecahan. Nah, di sini apakah ada yang ingat apa itu pecahan? Iya, pecahan. Nah, di sini kita akan membahas pecahan yang ada di kehidupan sehari-hari, yang bisa kita temui sehari-hari. Contohnya kayak apa, Bu? Contohnya, kalian pasti pernah kan pergi ke mall, suatu ke mall. Nah, di situ kalian pasti mengenal 70%, 20%, 50%. Wow, itu seperti apa, Bu? Nah, itu juga termasuk dalam pecahan. Nah, lalu seperti apa lagi, Bu? Nah, seperti sebuah potong pizza. Nah, sebuah pizza itu dibagi menjadi 8 potong bagian. Nah, di satu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik. Nah, untuk membagi ini sesuai dengan pecahan itu bagaimana? Nah, kita akan belajar hal seperti itu. Nah, sebelum kita mulai materi, di sini Ibu akan memberikan sedikit video untuk menjadi referensi lah untuk kalian semua. Nah, selamat menonton. Nah, tadi videonya sudah kita tonton ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mulai sedikit mengerti tentang apa itu pecahan dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, mengapa sih Bu kita belajar pecahan? Nah, di sini tujuan kita belajar pecahan yaitu kalau untuk sehari-hari seperti tadi kita bisa menghitung diskon. Nah, siapa di sini yang bisa menghitung diskon? Nah, lalu kita bisa seperti ibu mau buat kue. Nah, kita bisa pakai ukuran menggunakan pecahan. Nah, seperti itu. Makanya kita harus belajar pecahan itu seperti itu. Karena hal kecil itu biasanya dapat diselesaikan dengan pecahan. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan pecahan menggunakan PPT atau PowerPoint. Nah, mari kita simak bersama. Ya, anak-anak, tadi kan sedikit penjelasan di video. Nah, ini kita akan masuk ke materinya ya. Yang pertama, ini saya buka dulu. Pecahan. Apa itu pecahan? Di sini apakah ada yang ingat apa itu pecahan? Selanjutnya, pengertian pecahan. Pecahan dalam matematika dalam bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B.
Secara sederhana dapat dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Nah, yang mana yang pembilang, yang mana yang penyebut. Nah, di sini kita akan belajar yang mana pembilang dan yang mana penyebut. Tidak hanya itu, kita akan belajar mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam bentuk pecahan. Dan pecahan itu ada berapa macam sih? Nah, di sini kita akan belajar. Untuk yang pertama, A per B. Nah, untuk A itu adalah pembilang dan yang B adalah penyebut. Ya. Setelah itu kita lanjut. Nah, pecahan di sini dibagi menjadi 4, yaitu pecahan yang pertama, pecahan biasa. Untuk yang pecahan kedua yaitu pecahan campuran, dan yang pecahan 3 itu desimal, dan yang terakhir 4 adalah persen. Nah, pecahan biasa itu pecahan yang gimana? Pecahan biasa adalah jenis pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Jadi hanya A per B saja. Nah, lalu pecahan campuran itu seperti apa, Bu? Pecahan campuran, pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni, yaitu pecahan pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, nanti kita bahas. Untuk yang ketiga yaitu desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang terdiri dari 2 bilangan bulat yang dipisahkan oleh tanda koma. Nah, desimal ini ciri-cirinya yaitu ada komanya. Nah, untuk yang terakhir 4 itu atau persen, yaitu bilangan pecahan yang merupakan hasil pembagian suatu bilangan dengan 100. Ya, kita lanjut. Ini bentuk-bentuk pecahan. Nah, di sini kita bisa lihat. Untuk yang pertama itu pecahan biasa. Bentuknya seperti apa, Bu? Bentuknya seperti 1/2, 3/5, 4/7. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Seperti itu bentuk dari pecahan biasa atau pecahan murni. Bisa dibilang pecahan murni karena pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, setelah itu pecahan campuran. Gimana bentuknya, Bu? Pecahan campuran itu bentuknya seperti yang kita lihat 1/2 atau kita bisa bilang 1/2, terus 2/4 seperti itu. Jadi pecahan campuran kan tadi ada bilangan bulat biasa dan pecahan murni. Nah, itu namanya pecahan campuran. Nah, lalu yang ketiga adalah pecahan desimal. Gimana, Bu, bentuknya? Nah, seperti ini. 0,5, 0,25, atau 0,35. Nah, seperti itu. Pokoknya yang desimal itu ciri-cirinya ada komanya. Lalu untuk yang persen bagaimana, Bu? Yang persen contohnya seperti 25%, 32%, 76%, atau 100% seperti itu. Nah, persen. Persen itu tandanya seperti ini ya, yang bisa kita seperti ini. Nah, itu diingat-ingat. Bentuk-bentuk atau ciri-ciri dari pecahan itu seperti apa, kita harus tahu loh ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah pizza. Pizza ini terdiri dari 8 potong. Nah, di dalam satu keluarga itu terdapat ayah, ibu, kakak, adik. Lalu, gimana sih, Bu, biar membagi dalam bentuk pecahan ini pizza? Nah, kita bisa lihat berapa potong pecahan pada pizza ini. Nah, ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potong pizza. Nah, berarti 8 potong pizza dari keseluruhan ini yang dinamakan penyebutnya. Nah, sedangkan lalu bagaimana untuk pembilangnya? Pembilangnya itu dari seluruh potong yang ada di pizza ini dibagi oleh
berapa yang ada di keluarga tersebut tadi? Ada ayah, ibu, kakak, adik, jadi 4. 8 dibagi 4 yaitu 2. Jadi untuk pembilangnya sendiri yaitu 2. Nah, jadi ayah mendapatkan 2/8 potong, ibu mendapatkan 2/8 potong, kakak mendapatkan 2/8 potong, dan adik mendapatkan 2/8 potong. Nah, ini contoh dalam keseharian kita, termasuk kegunaan pecahan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, lanjut. Nah, kita lanjutkan yaitu untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu seperti apa, Bu? Nah, di sini 2/5 ditambah 1/2 sama dengan 4/10 tambah 5/10. Kok bisa seperti itu, Bu? Nah, untuk penjumlahan sendiri, kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa penyebutnya itu sangat berbeda. Jadi gimana, Bu, cara menyamakannya? Nah, di sini kita bisa mengalihkan 5 dikali 2, yaitu 10. Nah, kita sudah mengetahui bahwa penyebutnya itu 10. Lalu gimana, Bu, untuk pembilangnya? Nah, untuk pembilangnya kita bisa 10 dibagi 5, yaitu 2. 2 dikali 2, yaitu 4. Nah, untuk yang satu kita sudah tahu pembilangnya berapa, yaitu 4. Jadi 4/10 ditambah. Nah, yang satunya belum tahu, Bu. Nah, 10 dibagi 2 yaitu 5. 5 dikali 1 yaitu 5. Jadi 5/10. 4/10 ditambah 5/10 yaitu 9/10. Jadi kalau penyebutnya itu sudah sama, jadi kita tinggal menyamakan. Penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal menjumlahkan saja pembilangnya, yaitu menjadi 9/10. Ya, selanjutnya kita contohkan desimal. Di sini 0,75 ditambah 0,50 sama dengan 1,25. Untuk penjumlahan sendiri yaitu dengan cara 0,75 tambah 0,50, komanya ini harus atas bawah itu posisinya harus sama, ya. Jadi diperoleh hasil 1,25. Lalu di sini untuk persen, 5% ditambah 80% yaitu 85%. Kalau ini kalian pasti sudah paham, ya. Lalu kita lanjut untuk pengurangan. Pengurangan itu sama seperti penjumlahan tadi, yaitu 1/2 dikurangi 2/5, yaitu 5/10 dikurangi 4/10, yaitu 1/10. Lalu 0,95 dikurangi 0,25, yaitu 0,75. Untuk yang persen, 93% dikurangi 10%, yaitu berapa, Bu? 83%. Ya, untuk yang ketiga itu perkalian, 4/5 dikali 1/2 sama dengan 4/10. Bu, kok seperti itu? Nah, untuk perkalian itu kita tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Jadi 4 kali 1 berapa? 4. 5 kali 2 berapa? 10. Jadi 4/10. Mudah sekali, bukan? 0,15 dikali 0,2 itu berapa, Bu? Kita tinggal kalikan biasa. Lalu kita akan mengetahui posisi dari koma. Komanya ini kan ada yang 0,15 kan di belakangnya ada 2 angka. Jadi hasilnya tadi kita juga menaruh komanya komanya di belakang 2 angka, yaitu 0,30. Lalu 6% dikali 5% itu berapa? Itu 6 kali 5 berapa? 30. Jadi 30%. Lalu untuk yang terakhir yaitu pembagian. Untuk yang pembagian, 6/7 dibagi 2/7. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama. Jadi kita tinggal
bagi pembilangnya saja. 6 dibagi 2 berapa? 3. Nah, jadi kita sudah lihat bahwa 6/7 dibagi 2/7 yaitu sama dengan 3. Lalu 3 dibagi 0,6 berapa, Bu? Yaitu 0,5. Lalu 45% dibagi 9% sama dengan 5%. Ya, kita lanjutkan. Mengubah bentuk suatu pecahan ke pecahan lainnya. Nah, kita bisa lihat pecahan biasa ke persen, pecahan desimal ke persen, pecahan biasa ke desimal, pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, ini untuk yang A, kita bisa lihat 1/2 sama dengan 1/2 dikali 100 sama dengan, ini 100-nya kita dibagi 2 dulu juga nggak apa-apa, atau 100 dikali 1 lalu dibagi 2. Seperti itu tidak apa-apa. Lalu yang kedua pecahan desimal ke persen, 0,5. Jadi 0,5 dikali 100. 0,5 itu sama dengan 5/100. 5/10. Maaf, 5/10. Jadi 100 dikali 5 dibagi 10. Jadi 50%. Untuk yang ketiga yaitu pecahan biasa ke desimal. Nah, contohnya 1/2 dikali 50/50 sama dengan 50/100, yaitu 0,5. Lalu pecahan campuran ke pecahan biasa, yaitu 1/4/5. Itu gimana sih, Bu, biar menjadi pecahan biasa? Nah, kita dengan cara 5 dikali 1 itu berapa? 5. 5 ditambah 4 yaitu 9. Jadi 9/5. Untuk selanjutnya kita akan belajar langsung mengenai pecahan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita temui. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pecahan atau materi kita hari ini. Nah, apakah ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan langsung? Jika kalian sudah jelas, maka Ibu akan memberikan sedikit tugas untuk kalian kerjakan secara individu ya. Nanti Ibu akan share tugasnya halaman berapa, lalu kalian kumpulkan langsung di grup WA ya. Untuk hari ini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.